aku telepon dan ternyata intinya akhirnya tidak Tidak bisa, bisa, tidak mau, tetap tidak bisa alasannya 1000 melondri. alasan lah intinya. Jeng jeng, begitu dibuka itu wow. Wah, Aromanya aromanya itu aroma baju yang bacin. bacin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama banget kita nggak muncul. Muncul nih, kita muncul dengan mudah-mudahan dengan lebih apa ya? Lebih tertib. lebih tertib. Terus lebih apa? Continue aja. Ya mudah-mudahan lah. Ya, doain ya kita Doain ya. kita ya. Bisa semangat terus. Jadi karena udah lama banget nggak aktif dan kita juga bingung nih mau bawain apa. Kita mau ngomongin apa? Kita mau bahas apa? Jadi kita awali dengan pembukaan yaitu yang nggak jauh-jauh dari permasalahan bisnis kita aja nih ya. Jadi kita ini adalah pasangan suami istri yang memiliki usaha laundry. Laundry ini kan istilahnya usaha apa? Jasa gitu ya, jasa. Cuciin dan setrikain baju orang gitu kan. So kita cerita awal nih tentang awal kita bisnis kita laundry ya. Oh iya benar. Iya kan? Ya kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu gimana sih kita awal bisnis laundry, usaha laundry kita. Ya mungkin mereka pengen tahu ya kan. Yeah. Jadi atau bisa jadi mungkin bakalan pernah ada yang kayak gini juga, jadian juga sama kayak kita. Bisa gitu. Jadi apa ya? Istilahnya mungkin menjadi apa ya? Semangat, penyemangat atau pengalaman, berbagi pengalaman lah. Ya, gitulah. Satu lagi aku belum ketemu kata-katanya ini. Menjadi apa itu loh yang wah gue pengen jadi kayak gini nih. Apa sih? Bahasanya suri tauladan. Enggak lah, terlalu berat. Gak ketemu deh pokoknya. Kalau yang ngerti itu apa yang saya maksud tuh tolong komen aja deh maksud aku apaan. Jadi kita ini dulu itu kita awal buka tahun 2009 kita itu kita ya sudah bukan 2009 kita tuh jalan-jalan ya. 2009 kita itu liburan, kita pengen liburan dia kan orang Bali ya. Jadi pulang kampung lah ceritanya ya gitulah, pulang kampung nyambi-nyambi kan, liburan anak sekolah walaupun anak waktu itu belum sekolah kan. Ya cuma awal tahun itu iya nggak sih? Iya sekitar Januari Februari gitu. Jadi karena di rumahku sendiri itu nggak cukup nampung yang bakalan datang karena aku bawa keluarga besar waktu itu. Jadi kita kan nginep di kondotel gitu ya. Jadi di kondotel itu kita kan terus aku mikir kan, kalau nginep di kondotel kan laundrynya lumayan mahal nih istilahnya. Iya gitu betul kan. Sedangkan waktu itu kayaknya laundry belum booming kayak sekarang ya. Laundry kiloan tuh sedikit tuh. Bener, yang ada malah laundry mahal-mahal yang satuan kayak jas, gaun gitu kan. Akhirnya kita bingung. Terus ingat kita ada teman, aku ada teman yang buka usaha laundry di Bali. Nah terus namanya nggak usah lah kita sebutin karena ini sebenarnya jadinya nanti ini sebenarnya mungkin ada nanti diceritain kenapa penting nggak usah lah aku sebutin. Jadi aku tanya sama dia, bisa nggak bantuin aku ngelondriin baju ya kan? Aku telepon, terus dia bilang nggak bisa gitu kan, karena kita ini sibuk banyak laundryan kerjaan gitu kan. Ya udah kita antar aja gitu kan. Saya bayar deh berapa gitu kan. Ya walaupun bayar berapa kan pasti jauh lebih murah daripada kita nyuci di hotel gitu kan ya sebenarnya hitungannya. Kita akan ngitung seperti itu. Lagian aku pengen ngasih istilahnya ya pemasukan buat teman gitu kan ya. Ngapain sih gitu kan pakai produk orang, ada teman beli barang di produk orang atau pakai jasa orang lain. Padahal teman ada. Akhirnya itu mungkin bukan jodoh mungkin ya. Dan mungkin karena itulah kita bisa jadi buka laundry. Nah itu sebenarnya menyebabkan saya sakit hati. Sakit hati. Kenapa hati? Gila gitu kan. Padahal dekat loh kondotel sama tempat laundrynya dia tuh deket aja sama rumah mertua, sama rumah mamamu kan deket aja juga ya kan, nggak jauh gitu loh. Tapi kira-kira kenapa ya dia menolak? Apakah karena dia takut karena ini temen mungkin akan terlihat
bobroknya gitu. Nah itu bisa jadi ya. Mungkin ya. Itu kita nggak kepikiran ya sampai sekarang nih baru ini baru kamu gitu ngomong ya. baru tercetus ya mungkin karena takut dikritisi karena mungkin karena kamu orangnya kan emang ceplos gitu kan. Nah jadi setelah itu akhirnya kita ke Bali gitu kan ya. Terus kita perlu cari laundry cari laundry yang lain jadi aja itu, udah. Kalau nggak salah kita cuci itu satu hari itu sekitar kurang lebih 1 koper besar ya, lumayan ya. Ya satu suitcase lah. Satu suitcase lah. Satu suitcase karena namanya keluarga besar kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 8 balita 1. Oma, opa, mama, papa, tante, anaknya 3, 8 orang. Jadi kebayang itu bakal banyak banget. Jadi akhirnya kita hunting gitu ya, hunting, terus kata mertua ini dekat rumah ada aja gitu. Ya udah daripada nggak kecuci kan, secara baju udah hampir habis gitu kan. Datang dah ke itu hari pertama juga kita langsung nyuci. Nggak inget aku. Iya hari pertama datang kita langsung nyuci. Cari laundry ya. Oke. Iya kan malamnya kita antar cucian tuh. Terus tanya kapan bisa selesai gitu kan. 3 hari. 3 hari katanya. Wah bisa dipercepat nggak? Saya bayar lebih mahal. Gitu. Oke. Akhirnya dia bilang bisa gitu kan ya. Kalau nggak salah jadi 2 hari ya lebih cepat. Tapi kita bayar lebih mahal gitu kan ya. Dan cucian kita ditimbang dan cucian kita didata. Bayar waktu itu kalau nggak salah berapa? 200-an lah, hampir 200-an waktu itu, karena banyak memang. Dan ANB ya, zaman dulu tuh harganya di Bali 5.000 cuma 5.000. Kalau nggak salah 5.000-an. 5.000-an ya. 5.000 kalau 5.000 4.000 deh tuh kan, cuci setrika. Jadi akhirnya udah kita pergilah berjalan-jalan. Terus akhirnya kita ngambil lah. Ya kan, hari selesai. Kita sempat nanya, udah selesai belum besok Pak katanya, karena masih dijemur kalau nggak salah waktu itu. Dan selesai. Akhirnya kita bawalah itu ke Kondotel. Kita buka udah kayak unboxing paket kan dari Shopee gitu kan. Jeng begitu dibuka itu wow. Aromanya itu aroma baju yang bacin. Kasian banget sih, bukannya aku ngejelekin tapi itu adalah kenyataan. Kejadian. Dan itu memotivasi kita. Nah akhirnya pulang kampung ya kita. Pulang lagi nih Banjarmasin udah deh akhirnya. Aku nggak ketemu sama temenku itu juga. Aku ngomel marah-marah ya. Kata-kata yang kamu omongin tuh waktu itu gimana sih? Seberapa sulitnya sih jadi pengusaha laundry? Itu akhirnya yang membuat gua buka nih pengusaha. Padahal waktu itu kamu lagi usaha reklame ya, advertising. Waktu itu advertising itu yang istilahnya duit gede kan, ketimbang sama laundry gila aja gitu kan. Klien aku aja dulu besar kan. Provider kan. Telkomsel, XL, Samsung. Iya, Smartfren. Dan beberapa lah yang banyak pokoknya yang perusahaan besar-besar lah. Bukannya sombong. Dan se-Kalimantan. Saya megang tuh kalau gitu tuh se-Kalimantan enggak yang Banjarmasin, enggak se-Kalimantan. Jadi karena alasan tersebutlah beliau ini akhirnya memutuskan untuk mencoba berusaha laundry. Waktu itu kalau nggak salah kamu langsung beli mesin cuci yang mahal banget, yang front loading Electrolux yang bisa langsung kering 100%. Nah itu yang punya di Banjarmasin cuma 3 orang termasuk kita. Jadi baru laku 2. Jadi aku yang ketiga dan yang membeli itu perusahaan batubara 2-nya. Iya. Kita aja yang akhirnya kita beli advertising yang buka laundry. Waktu itu harganya kalau nggak salah 10 juta. Enggak, 13 ya? 13-14 ya, namanya juga nggak terlalu mikirin duit waktu itu. Beli. Tapi belum tahu tuh tentang bagaimana ngelondri itu nggak tahu, tapi karena emang dia modal nekat tuh dia kebiasaannya kayak gitu emang. Nah, akhirnya aku waktu itu kan punya banyak juga teman, akhirnya ngobrol-ngobrol ketemulah sama telepon Budina ya. Budina aku telepon. Budina tuh orang mana sih? Orang Bali itu bukan? Dia tinggal di Bali kan, dia dulu megang laundry hotel juga banyak. Nah ya itu yang akhirnya kamu tanya-tanya. Aku tanya-tanya, dia ngajarin lah. Halo Budina. Mudah-mudahan Budina masih ada ya di Indonesia. Karena ada kasus juga dia sih. Jadi akhirnya aku lost kontak sama sekali. Bukan kasus dengan aku ya.
Jadi dari Bu Dina lah belajar lah. Akhirnya kita beli chemical gitu kan, dikasih tahu Bu Dina juga ada Iya, labelnya. chemicalnya itu kalau nggak salah anti noda, terus ya dengan pakai deterjennya gitu ya, terus anti softener noda. seeds juga. Oh Softener iya, yang lembaran softener tuh seeds, dikirimin juga sama dia nih contohnya. yang kita nggak tahu bakal mau jual berapa, yang penting barangnya ada aja dulu gitu kan. Nah, akhirnya kita nyoba tuh ya, nyuci sendiri dulu baju ya. sendiri dulu. Waktu Baju itu nggak ada sendiri. pengering sama sekali. Jadi kita sabun sistem sudah ada, sabun ada, softener ada, parfum laundry ada, waktu itu anti noda juga ada tuh ya. Siap tempur lah. Dengan dengan seadanya mesin lah. seadanya gitu kan. Jadi waktu itu jemuran nggak ada ya. Konsep mesin itu sebenarnya bukan buat ngeringkan. Kalau seandainya ada yang ekspres gitu aja ya waktu itu beli itu karena kalau misalnya ada tamu hotel yang pengen cepet, nganter malam, pengen selesai pagi, kita bisa lah ngeringin pakai itu. Itu akhirnya kita beli itu, jalan terus akhirnya tetangga ya, ternyata mesinnya itu masalah ya, errornya apa waktu itu? Pok gitu, mukul-mukul. Jadi ternyata ada kesalahan produksi di mesin itu, dan akhirnya tapi karena sudah kayaknya sudah akhirnya males juga mengklaim untuk ganti dan kelamaan. Pengeringnya nggak bisa dipakai lagi. Pengeringnya sempat bisa sempat ngelayanin tamu hotel, tapi memang kejelekan dari satu mesin itu tuh, mesin yang bisa all in one itu satu rusak udah ending. Nah itu bukan ending sih, gini. Jadi kita nyuci terus ngeringkan itu kita dalam satu wadah itu, jadi nggak bisa nyuci lagi tuh, nunggu itu mengeringkan. Sedangkan mengeringkannya itu harus lebih sedikit lagi jumlahnya. Iya benar. Akhirnya hasilnya nggak maksimal. Akhirnya kita jemur-jemur, jadi tetap aja sih jemur-jemur. Kayaknya klien pertama itu adalah teman-temanmu ya? Teman Feni. Hai Mbak Indri. Indri, Feni. Habis itu lalu diikuti dengan tetangga. Ya ampun, itu paling sebulan cuma berapa? 1 juta kali ya? 1 juta, 2 jutaan ya? Iya, 1 juta, 2 juta. Dan itu dijemur. Tapi kita pengen kayak laundry gitu kan, jadi kita nge-tag, jadi dinamain gitu ya. Feni tuh pakai F, tok. Kita akhirnya kita mulai kita mengiklankan. Akhirnya aku beli mesin tuh, dryer langsung 2 itu. Ya, itu duit dari reklame. Itu bagusnya. Jadi kayaknya kita jadi masih. Cuma aku mikir tuh waktu itu gini loh, aku daripada punya uang disimpan di bank ya habis gitu loh. Dimakan habis. Akhirnya ya udah aku jadikan belikan mesin buat harapannya sih muter gitu ya. Ya harapannya memberikan paling enggak keuntungan. Jadi keuntungan dikit lah. Jadi mesin itu menghasilkan uang, bisa buat kita makan, tapi barangnya masih ada terus. Betul. Nah, terus kita mulai cari karyawan, karena ya udah lumayan lah, 20 kilo sehari. Enggak 20 kilo sehari, tapi habis itu 2 harinya nggak ngapa-ngapain. Jadi kebiasaan rutin kita tuh pagi itu nyuci, ngetek, itu berantakan tuh. Terus jemur, karena jemurnya masih manual gitu kan, banyak banget. Agak siang baru nyetrika ya. Ya jam 1 itu udah mulai nyetrika gitu. Jadi akhirnya karena udah gempor cari orang kita mulai ngegaji. Dekat juga orang tetangga juga ya. Iya, kebetulan tetangga, dan juga sampai sekarang masih ada orangnya. Sampai sekarang masih kerja sama kita, walaupun sempat berkhianat. Beberapa tahun berkhianat. Katanya. Jadi ya itu, habis itu akhirnya kita punya pegawai, dan kita mulai mempromosikan laundry kita nih lewat iklan baris di koran. Iya, waktu itu koran masih dilihat. Ya, masih ngebaca koran lah orang-orang ya. Membaca koran. Jadi kita habis itu kita di mana lagi, kita kasih spanduk, terus ada kasih tahu dong nama laundry kita apa sih sebenarnya. Mungkin orang-orang ada pengen tahu. Jadi kita namanya awalnya apa? Apa sih? Family Laundry, karena kita memang rasakan kehangatan keluarga. Motonya itu. Soalnya kita pengen orang nyuci di kita tuh ya kayak dicuci di rumah lah gitu lah. Kerjaan emak gue. Nah, gitu. Nyaman aja gitu. Akhirnya terus berjalan ya kita ya. Semakin membludak, akhirnya nambah karyawan.
pertama karyawan itu ada nambah antar jemput, terus nambah tukang tag sama setrika, nyuci, akhirnya banyak tuh karyawan sampai ke berapa ekor tuh. Jadi kita punya bagian antar jemput 2. Iya. Saking banyaknya tuh ya. Yang ngetek 2. Yang ngetek 2, antar jemput 2, nyuci. Yang setrika 4. Ya, yang nyuci 1. 2. 1. Oh 1 ya. Lalu dia admin kasir 1. Banyak banget. Banyak. Tempatnya untuk tempat dalam gang. Rumah tipe 21. Rumah bayangin tipe 21. Tuh. Barang yang datang itu kita kayaknya sebulan itu kalau misalnya itu 32 jutaan kali bagi 5.000 tuh berapaan tuh ya? Iya, itu waktu itu hampir sejuta ya omset ya. Hampir sejuta apaan? Satu hari itu 30 jutaan ya? Iya, 32 juta, 34 juta itu untuk harga laundry 50 juta. Itu. Dan itu tuh bener-bener kalau aku bilang sih karena sampai ada shift malam. Sampai shift malam. Itu romusa banget. Romusa buat kita yang lihat ya, tapi kalau untuk yang anak buah kita jamin mereka tidak tapi akan. Tapi bayaran kita bagus kok. Oh, untuk zaman dahulu emang bagus. Jadi mereka nggak ada yang berhenti juga. Kita berhenti karena capek nggak ada, berhenti karena duit ini enggak. Yang mereka berhenti karena bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan saya, gitu kan ya. Nakal gitu. Nah, jadi namanya banyak hal yang memang banyak hal yang dilalui lah untuk ketemu SDM yang fix tuh kadang-kadang ya gonta-ganti ini itu wah itu macam-macam lah. Mungkin banyak juga dihadapi oleh laundry lain nih SDM. Ya, kalau saya bilang sih SDM yang memang tantangannya. Tapi di semua lini namanya jasa itu SDM yang paling berpengaruh. Ya, paling pegang kuncinya ya. Ya, karena yang menghasilkan namanya jasa itu tidak bisa dihasilkan oleh barang. Dihasilkan oleh mesin. Gitu. Rasanya nggak ada deh. Gitu. Jasa misalnya bikin es krim nggak ya, manusia juga tetap ya. Itu barang ya. Ya, es krim. Jasa misalnya jasa mengeringkan baju, oke lah pakai mesin. Tapi tetap yang memasukkan mengeringkan baju yang mencetak beda dengan jasa menyewakan mesin pengering. Nah itu bukan jasa menyewakan menyewakan mesin pengering. Nah itu menyewakan barang. Itu beda. Gitu loh. Kalau jasa itu ada ininya. Jadi orang itu hanya sebatas dia nggak mau tahu urusan bagaimana cara proses pengeringannya. Biasanya jasa. Ya betul. Lambat laun makin banyak laundry. Makin banyak saingan. Kita coba buka cabang waktu itu. Nantilah di episode tidak lainnya lah bagaimana kenapa kegagalan dari buka cabang kita dan mungkin beberapa masalah lagi yang ini dan bagaimana sih laundry kita bisa berhasil survive. Walaupun dengan jatuh bangun terus bagaimana kita melakukan yang namanya perubahan mengikuti zaman market juga. Oh ya, bagaimana kita ekspansi dari target market yang menengah ke bawah menjadi menengah ke atas. Nah, itu. Nanti kita bakalan cerita, kupas atau berbagi tips dan trik juga buat kalian semua mungkin yang tertarik untuk buka laundry atau yang udah buka laundry tapi kok aku susah berkembang ya gitu kan. Bukan berarti kita gede ya. Cuma kita udah jatuh bangun aku buka laundry. Jadi namanya kalau mau cari pengalaman sedih itu ya di kami lah. Kalau cari pengalaman sukses mungkin bukan kuat, di kami. Di kami. Kalau mau kuat di kami. Kalau kamu mau tahan banting di kami. Kalau mau punya banyak cabang jangan tanya kami. Karena kami belum pernah punya cabang banyak. Kita paling cuma 2 ya. 2. Ya, tapi itu juga itu gagal. Kita malas. Sebenarnya bukan rugi. Malas melanjutin aja. Nggak setimpal. Menurut saya nggak worth it gitu. Nah ya udah penting uang. Berarti ini sekarang kita udahin dulu nih sesi kita sesi untuk apa sih namanya perkenalan asal usul family laundry. Jadi untuk sesi berikutnya kita bakal nyeritain apa bos ya, nanti buat teman-teman yang punya ide bisa kasih komen kira-kira apa nih selanjutnya. Tapi kalau dari saya sih plannya sih mungkin ke arah mungkin teman-teman pengen tahu bagaimana sih
apa sih kesulitan mengelola laundry paling gitu. Ya Ya kan mudah-mudahan sih itu ini cerita pengalaman kita bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Inspirasi tuh teman, maksudku tadi itu tuh. Ya, inspirasi tuh. Nggak usah dikomen lagi betul jawabannya tadi. Udah komen aja kejawab. tetap, tapi ingat ya, like, subscribe ya buat like, subscribe bikin kita semangat channel kita. Paling enggak ya ada amalnya lah kita nih bisa berbagi sama kalian ya kan. Oke. Saya rasa itu saja buat teman-teman semua. Mudah-mudahan berguna. Walaupun mungkin ya masih banyak kekurangan dari kami lah untuk sesi perdana ini kan. Oke. Nah, sudah aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.